Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Ushul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul, 3 landasan utama. Kita kemarin berhenti pada kesabaran itu memiliki 3 tingkatan atau 3 hal. Malam ini tidak ada pertanyaan ya. Ya, mukadimahnya selesai sebelum Ramadan. Biasanya Ramadan kan ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wad-dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, fabada bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kita sampai di situ insyaallah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan qawluhu wad dalilu ay ala hadhil maratibil arba'. Ucapan muallif wad dalilu maksudnya adalah dalil atas keempat hal yang disebutkan oleh muallif. Apa itu keempat hal yang sebelumnya sudah disebutkan? Yang 4 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ingat? Baik, nanti dibuka kembali catatan sebelumnya ya. Dalilnya adalah surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala wal 'asri, demi masa. Aqsamallahu ta'ala fi hadhihi as-surati al-'asri alladhi huwa ad-dahr wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa syarr. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini, surah yang mulia ini, bersumpah. Aqsama itu maksudnya adalah bersumpah. Bersumpah dengan al-'asr. Al-'asr itu adalah ad-dahr, masa. Ya, ad-dahr itu artinya masa. Masa itu adalah apa? Mahallul hawadithi, tempat kejadian-kejadian. Min khairin wa syarr, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Maka di sini juga menunjukkan para ikhwah sekalian bahwasanya masa atau al-'asr atau ad-dahr itu merupakan hal yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi syariat Islam. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya apa? Wad-duha misalkan. Kemudian apa? Wan najmi idza hawa. Kemudian
makhluk yang lain. Disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan perkara-perkara yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Maka kita harus memperhatikan masa tersebut, waktu tersebut harus kita perhatikan dengan baik-baik. Tidak boleh kita sia-siakan waktu tersebut. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluknya ataupun dengan sifat-sifat Allah. Adapun bagi makhluk maka harus bersumpah hanya dengan Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan misalkan wallahi, karena waw di situ adalah waw qasam namanya, bisa dicatat. Waw untuk bersumpah itu namanya waw qasam, waw sumpah. Wallahi, kemudian warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Warabbis samawati wal ard, demi Rabbnya langit dan bumi, atau dengan nama-nama yang lainnya dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita bersumpah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahlafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Sering kita dengar enggak sumpah selain Allah? Sering, sumpah pocong misalnya. Atau ada yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullahnya itu tanda tanya di situ. Karena seorang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering mungkin ada yang pernah ikut sebuah gerakan di sekolah misalkan, demi kehormatanku aku berjanji. Pernah dengar? Pernah. Ya, di gerakan ada sebuah gerakan ya, tidak kita sebutkan namanya. Itu juga termasuk dalam bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Baik. Baqsamallahu azza wa jalla bihi, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dengan apa maksudnya di sini? Dengan masa tadi, wal asr. Ala anna al-insana, kullul insan fi khusrin. Semua manusia berada di dalam kerugian semuanya. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba', kecuali yang memiliki 4 sifat yang ada di dalam surah Al-Asr yang sudah kita sebutkan juga, disebutkan oleh mu'allif 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Apa itu yang 4 sifat tersebut? Yang seseorang apabila memiliki sifat tersebut dia bukan golongan orang yang merugi. Yang pertama al-imani wal-amali. Yang pertama iman. Kemudian yang kedua wal-amalis saleh. Nanti dijelaskan di sini apa itu iman, apa itu amal saleh insyaallah oleh muallif atau oleh penulis buku ini. Yang pertama adalah al-iman. Kemudian yang kedua memiliki wal-amalis saleh, memiliki amalan yang saleh. Wat-tawasi bil haq, kemudian juga memiliki sifat senantiasa berwasiat di dalam kebaikan. Wat-tawasi bis sabar, kemudian juga senantiasa berwasiat saling memberi wejangan tentang kesabaran. Kemudian Syekh mengatakan qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan jihadun nafsi arba'u maratiba. Ya. Mengusahakan jiwa kita atau jihad melawan hawa nafsu itu memiliki 4 hal yang harus kita jalani, yang harus kita berusaha memerangi. Bahkan jiwa kita, karena jiwa kita senantiasa sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la'ammaratun bisu, senantiasa mengajak seseorang, mengajak kita semuanya kepada kejelekan. Ihdahuma, yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq, agar seseorang memerangi, maksudnya kalau dari bahasa literatunya memerangi jiwanya. Apa maksud memerangi di sini?
berusaha melawan jiwanya, berusaha melawan hawa nafsunya untuk apa? Ala ta'allumil huda, untuk belajar tentang al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Ya, belajar tentang agama Islam yang benar agar apa? Agar tidak tergelincir di dalam kesesatan atau ke dalam kekeliruan di dalam beragama. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata, yang tidak ada keberuntungan dan juga tidak ada kebahagiaan fi ma'asyiha wa ma'aliha illa bihi, di dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat, kecuali dengannya. Kecuali dengan apa? Dengan agama yang benar tadi. Maka kita harus melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita agar senantiasa belajar mengetahui agama yang benar itu seperti apa. Yang benar itu kita katakan benar, kemudian kita belajar tentang keburukan agar kita bisa menghindari keburukan tersebut. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Senantiasa kita mengusahakan atau memerangi jiwa kita agar beramal dengannya. Beramal dengannya ba'da ilmihi, setelah mengetahui ilmu tersebut. Karena mengetahui itu membutuhkan hidayah dan membutuhkan perjuangan. Mengamalkan apa yang diketahui juga membutuhkan hidayah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang mengetahui ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Atau ada orang mengetahui ilmu malah dia mencari-cari bagaimana biar bisa menyalahkan ilmu tersebut, kebenaran tersebut. Maka mengetahui sesuatu ini hal yang berbeda dengan mengamalkannya. Bahkan dahulu disebutkan oleh Syekh, mengamalkan ilmu ini adalah buah dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau mengetahui ilmu tapi tidak diamalkan, seperti pohon yang apa? Tak berbuah, tidak terlalu banyak manfaatnya. Karena inti dari sebuah ilmu itu adalah apa? Ketika dia diamalkan. Kemudian as-salisatu, yang ketiga, kita melawan diri kita, melawan jiwa kita, ayyujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limuhu man lam ya'man la ya'lamuhu. Mengusahakan jiwa kita atau memerangi jiwa kita untuk mendakwakan apa-apa yang sudah diketahui dan diamalkan. Kemudian mendakwakan kepada siapa? Man la ya'maluhu, siapa yang belum mengamalkannya, diajak orang. Makanya tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haq, mengajak, saling berwasiat di dalam apa? Kebaikan. Yang belum mampu mengamalkan sebuah kebaikan diajak, didakwahi agar apa? Agar mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang keempat, ar-rabi'atu an yujahidaha 'ala as-sabri 'ala masyaqid da'wati ila Allah wa adal khalq. Memerangi jiwa kita untuk bersabar ala masyaqid dakwah, atas kesusahan dakwah. Masyak di situ artinya adalah kesusahan, keletihan atau kepahitan, rintangan dari dakwah itu sendiri. Dan wa adal khalq, dan gangguan dari makhluk. Pasti ini para jemaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang berdakwah kepada kebaikan, kepada yang benar, pasti akan diganggu. Ini adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada orang mengajak kepada kebaikan kemudian tidak digoda oleh syaitan, tidak. Ada penyuruh kepada abwabul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga penyuruh kepada abwabul jahannam. Pasti antara kebenaran pasti ada keburukan sampai hari kiamat. Maka tidak boleh kita heran apabila ada kita sedang melakukan kebaikan, hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ada yang enggak suka, itu biasa. Ya, ada yang enggak suka itu adalah hal yang apa? Yang biasa, ya kita harus bersabar. Maka di sini taruh di poin yang keempat oleh mu'allif, agar kita benar-benar setelah kita mengetahui ilmu,
setelah kita mengamalkan ilmu dan berusaha mengajak orang untuk mengamalkan ilmu tersebut, kita harus bersabar. Ya, banyak kita sebutkan juga sabar bukan hanya di dalam melakukan kebaikan, di dalam meninggalkan maksiat juga kita membutuhkan apa? Kesabaran. Wa ya'tamiru dzalika kulluhu lillah, dan dia membawa semua keburukan-keburukan orang atau semua rintangan-rintangan itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang mampu membolak-balikan hati seseorang. Dan kita tidak boleh putus asa di dalam berdakwah. Nabi SAW tidak pernah berputus asa. Dahulu pergi ke Taif, ketika orang-orang Makkah tidak mau menerima awal-awal, pergi ke Taif. Di Taif juga tidak mau diterima oleh para penduduk Taif, dilempari batu bahkan oleh penduduk Taif sampai bercucuran darah. Akan tapi Nabi SAW tidak pernah putus asa. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung. Dikatakan oleh malaikat Jibril, nih, malaikat penjaga gunung sudah siap diperintahkan apa saja, mau dibalikkan gunung itu kepada penduduk Taif, siap. Nabi SAW tidak melakukan. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, sungguhnya mereka tidak tahu, tidak paham. Maka kata Nabi SAW juga, semoga nanti anak cucunya itu mengikuti dakwah ini. Maka benar saja, ya setelah sekian lama penduduk Taif semuanya masuk Islam, walhamdulillah. Kemudian faidah tamala hadhil maratib, kalau sudah sempurna atau kita memiliki keempat sifat ini, sara minar rabbaniyyin, maka jadilah seorang menjadi hamba Allah yang rabbaniyyin, ya, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak rugi. Karena tadi di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Semua manusia itu rugi kecuali yang memiliki empat sifat. Apa tadi yang keempat sifat? Yang pertama al-iman, yang kedua memiliki amal saleh, kemudian yang ketiga berwasiat kepada kebaikan, yang keempat berwasiat kepada apa? Kesabaran. Kemudian Allah Azza wa Jalla aqsama fi hadhihi surati bil 'asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini dengan al-'asr. Tadi apa arti al-'asr? Ad-dahr, masa, waktu. Ala anna kulla insanin fahuwa fi khibatin wa khusrin. Semua manusia itu berada di dalam kegagalan dan kebinasaan, di dalam kerugian semua manusia. Mahma kasura maluhu wa waladuhu, sebagaimanapun atau seberapa banyak pun harta dan anak-anaknya. Wa azima qadruhu wa syarafuhu, dan seberapa besar pun kedudukan dan kemuliaannya di sisi manusia. Illa man jama'a hadhil awsaf al-arba'ah, kecuali yang memiliki empat sifat. Jadi patokan seseorang dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan patokan seseorang memiliki kedudukan yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari hartanya, tidak pula dilihat dari banyak anaknya, tidak, kedudukannya tinggi di dunia, tidak. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala memiliki empat perkara. Ahaduhuma al-iman, yang pertama, keempat itu adalah al-iman. Apa itu al-iman? Yashmalu kullu ma yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahih wa ilmin nafi', mencakup seluruh apa-apa yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dari i'tiqad yang sahih, akidah, wa ilmin nafi', dan dari juga apa? Dari ilmu yang bermanfaat. Asy-Syaikh di dalam kitab yang lain menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memberikan ta'rif tentang al-iman. Beliau mengatakan wal iman qaulun bil lisan.
Yang dimaksud dengan iman ini adalah ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan juga iman itu termasuk juga perbuatan dengan anggota tubuh kita, bisa dikategorikan sebagai iman. Wa aqdun bil janan, dan keyakinan di dalam hati. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil isyan, bisa bertambah dengan taat, bisa berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Dan yang sering disebutkan oleh para ulama juga tentang al-iman di sini memiliki takrif yang sangat bagus. Boleh dicatat ya bahwa ini. Kata mereka al-imanu khamsun nunat. Iman itu memiliki 5 nun. Semuanya diakhiri oleh nun. Apa itu 5 nun? Qaulun bil lisani, wa i'tiqadun bil janani, wa amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Nun semua ya? Apa enggak? Qaulun bil lisani, wa amalun bil arkani, wa i'tiqadun bil janani, wa yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Artinya sama seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan, kemudian perbuat keyakinan di dalam hati, kemudian beramal dengan anggota tubuh, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati Asy-Syaitan. Itulah yang dinamakan sebagai al-iman. Maka perbuatan kita bisa menambah keimanan dan juga bisa mengurangi keimanan. Dan seseorang bisa keluar dari keimanan dengan perbuatan mereka. Ya, walaupun misalkan hatinya masih meyakini, tapi perbuatan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai para ulama sebagai pembatal keislaman, maka mereka bisa keluar dari keimanan tersebut. Kemudian wasani, yang kedua, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang tidak rugi adalah wal amalus salih, amal yang saleh. Wa huwa kullu qaulin aw fi'lin, amal saleh itu adalah semua ucapan dan semua perbuatan yuqarribu ila Allah bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutbi'a, yaitu semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelakunya itu tadi, pelakunya adalah ikhlas kepada Allah, lillahi mukhlishan, ikhlas kepada Allah. Kemudian wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutbi'an, dia mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikategorikan sebagai amalan yang saleh. Kalau dia tidak ikhlas, bukan amalan saleh. Atau dia ikhlas tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan amalan saleh. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan tentang ikhlas ini dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentang Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kahf, ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tsalitsu at-tawasi bil haqqi, berwasiat, saling berwasiat kepada kebenaran. Wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair, yaitu saling berwasiat untuk melakukan kebaikan. Wal hathi alaihi wat targhib fi, dan menyemangati orang, memberikan semangat kepada orang lain, memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan yang dinamakan kebaikan adalah kullu ma amarahu Allahu anhu wa rasuluh, semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan apa? Kebaikan secara mutlak.
Adapun selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak dikategorikan sebagai sebuah kebaikan. Ya, tidak dikategorikan sebagai sebuah kebaikan. Kemudian yang keempat, at-tawasi bis-sabri, saling berwasiat kepada kesabaran, bi ayyusiya ba'duhum ba'dha, yaitu dengan sebagian di antara yang lain saling berwasiat kepada yang lain bis-sabri, dengan kesabaran, ala fi'li awamirillahi ta'ala, untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarki maharimillahi azza wa jal, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa tahammuli aqdarillah, harus menerima dari apa? Takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir Allah ini juga membutuhkan kesabaran para jemaah. Terutama takdir-takdir yang buruk. Takdir yang kurang atau tidak kita suka ini membutuhkan apa? Kesabaran. Ada orang ditakdirkan menjadi orang kaya, mungkin senang-senang saja. Ditakdirkan punya mobil mewah, rumah mewah, istri solehah, senang. Tapi ketika diberikan takdir yang buruk, ini membutuhkan kesabaran. Ya, mungkin kalau anaknya bandel, butuh kesabaran untuk apa? Mendidik. Diberikan istri yang juga mungkin bandel, naudzubillah, ya. Itu membutuhkan apa? Kesabaran. Dan semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan lapang dada. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita apa? Menganggap buruk takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Ya. Meskipun sekarang kita belum tahu hikmahnya, mungkin nanti besok, lusa atau seterusnya kita akan mengetahui bahwasanya takdir itu adalah yang terbaik. Sering sekali ada sebagian orang yang terkadang tiketnya misalkan mau pergi terbang kemana, safar, tiketnya ternyata terlambat dia. Harusnya jam 3 sudah sampai bandara, dia jam 3 masih di jalan, ditinggalkan oleh pesawatnya. Terkadang itu takdir yang baik buat dia. Masih ingat kasus pesawat yang jatuh? Viral kan? Ada seseorang yang telat tiketnya, dia yang selamat sendiri. Padahal itu buruk, kelihatannya buruk buat kita, uangnya hangus dan lain sebagainya. Akan tapi itu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang tersebut. Dan contoh-contoh yang lain daripada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat-tawasi bil haqqi wat-tawasi bis sabri yatadammananil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berwasiat atau saling berwasiat kepada kebaikan dan saling berwasiat kepada kesabaran ini mengandung perintah untuk al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Ya. Ini harus berjalan berbarengan. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita juga harus mencegah seorang daripada keburukan. Tidak boleh kita hanya amar ma'ruf saja, tidak cukup. Tanpa nahi mungkar, harus berjalan berbarengan. Kalau kita ngajak orang untuk sholat, kita kasih tahu bahwasanya sholat itu kalau meninggalkan sholat dapat dosa. Kita mengajak orang untuk berpuasa, kita kasih tahu ada yang nggak berpuasa dapat dosa dan lain sebagainya. Harus berjalan berbarengan. Alladzina bihima qawwamul ummati wa sholatuha. Dengan kedua hal tersebut, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, ini bisa menguatkan umat, bisa menjaga umat dari keterpurukan. Kalau nggak ada yang mencegah kepada hal yang munkar, lambat laun umat ini atau agama ini akan hancur karena jangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Atau sebuah kota, sebuah desa nggak ada yang mencegah kepada yang munkar, semuanya ngadakin yang ma'ruf saja. Orang minum khamar dibiarkan, orang berzina dibiarkan, lambat laun akan turun apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan hanya mengenai orang yang melakukan apa? Kemungkaran. Bisa saja orang yang tahu kemungkaran kemudian dia diam, bisa tertimpa musibah tersebut. Kemudian itu juga bisa membuat membuat bagus agama itu sendiri, membuat bagus umat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah daripada apa? Kemungkaran.
wa nasruha dan juga dapat meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang tadi. Wa husulis syarafi wal fadilati laha, dan mendapatkan asyaraf, kemuliaan, dan dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang beramal ma'ruf dan bernahi munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat sebaik-baik umat ini, yaitu siapa yang sebaik-baik umat ini? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia. Bagaimana sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat-sifat yang harus kita miliki agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Harus beriman, kemudian beramal saleh, kemudian berwasiat atau mengajak kepada kebaikan atau beramal ma'ruf, kemudian berwasiat kepada kesabaran atau bernahi munkar. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif membawakan ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i. Sini disebutkan Imam Syafi'i nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Abu Abdullah adalah nama apa? Nama kunyahnya. Nama aslinya adalah Muhammad. Nama bapaknya siapa? Idris bin Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Kakeknya ya. Ibn Utsman Ibn Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau adalah sukunya apa? Kemudian wulida fi Gaza pada tahun 150 Hijriah. Kemudian tuwfiya di Mesir, beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Berapa umurnya berarti? 204 dikurangi 150. 54. Ya, 54 saya. Tapi Pak ilmunya sangat banyak yang ditinggalkan para jamaah. Sekarang saya umurnya 54 di sini. Yang udah 54. Bapak berapa umurnya? 57. Sudah lebih dari Imam Syafi'i ya. Tapi beliau memang fokus pada apa? Pada ilmu. Safar kesana kemari, makanya meninggalnya beliau di mana? Di Mesir. Sudah ke Baghdad, sudah ke Irak, sudah kemana-mana. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencari dan menyebarkan ilmu. Kemudian wa ahadul a'immatul arba' 'ala al-jami' rahimatullahi ta'ala. Beliau adalah salah satu di antara imam-imam mazhab yang 4. Siapa imam mazhab yang 4? Sebutkan Pak. Untuk nama imamnya secara berurutan. Yang pertama siapa? Abu Hanifah. Hanafi itu nama mazhabnya, mazhab Hanafi. Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, itu yang keempat, Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu semua imam itu ilmunya nyambung pada jemaah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dan berguru kepada muridnya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik berguru kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi satu guru sebenarnya, seperguruan maksudnya. Ya, akan tapi dalam mazhab beberapa mazhab mereka berbeda pandangan. Kemudian Syekh mengatakan,
dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, lakafatkum, maka akan mencukupi mereka. Apa yang dimaksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, muraduhu, yang dimaksud adalah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuk bidinillahi wal bil iman. Maksudnya adalah surat ini cukup untuk memberikan motivasi kepada makhluk atau kepada kita semuanya agar senantiasa berpegang teguh kepada agama dengan keimanan. Kemudian memberikan motivasi untuk beramal saleh, wal amal saleh. Kemudian memberikan motivasi wa da'wati ila Allah, untuk berdakwah kepada Allah, dan memberikan motivasi kepada as-sabri ala dzalik, kepada kesabaran. Itu maksudnya. Laisa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ati. Bukan maksudnya surat ini mencukupi bagi kita semuanya kepada semua syariat, bukan. Ya, akan tapi cukup bagi kita di dalam memotivasi kita ke 4 perkara yang tadi kita sebutkan: iman, amal saleh, kemudian dakwah pada kebaikan, kemudian bersabar tadi. Kemudian kemudian ucapan beliau, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum li'anna al-aqila al-basira." Karena akal yang al-basir itu yang bisa melihat, maksud akal yang lurus, akal yang hidup. Ya. Idza sami'a hadhihi surah, kalau dia mendengar surat ini, surah Al-Asr, au qara'aha, ataupun membaca surat tersebut, fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi minal khasarati wa dalika bittisafihi bi hadhihi sifatil arba'. Yaitu hendaknya atau bisa jadi seorang berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk memberatkan dirinya atau memberatkan jiwanya, memerangi jiwanya dari apa? Dari kerugian-kerugian, ya, dengan memiliki sifat 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman wal amal saleh wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ini maksudnya. Jadi para jemaah, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini adalah ayat atau surah yang pendek ini cukup memotivasi kita tentang 4 sifat yang harus kita miliki agar kita termasuk atau bukan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Kemudian beliau menyebutkan biografi singkat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara. Bukhara itu negara mana? Khurasan, ya. Kalau bahasa Arabnya, ya. Khurasan. Kalau dulu bahasa Arabnya Khurasan. Jadi beliau bukan orang Arab, para jemaah, bukan orang Arab Pak Imam Al-Bukhari, tapi namanya ke seluruh dunia. Jadi jangan aku kesasar saya orang Indonesia atau anak saya orang Indonesia, bukan berarti tidak ada kemungkinan menjadi ulama. Ya, harus semangat. Beliau dilahirkan pada bulan Syawal pada tahun 1904 atau bukan 194 atau 815 Masehi, dan beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, bapaknya meninggal, beliau yatim. Kemudian beliau meninggal dunia di, ini bahasanya agak susah, ya, Khorteng. Mana itu Khorteng? Samarkandi mana? Samarkandi, Uzbekistan. Khortanka. Hah?
Ya, itu sudah ya di luar negeri sana ya. Beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Kemudian kita lanjutkan sedikit saja, minta waktunya ya. Syekh mengatakan istadalla al-Bukhari rahimahullah ta'ala bihadhihi al-ayah ala wujubil bada'ati bil ilmi. Al-Imam al-Bukhari berdalil dengan ayat yang disebutkan di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, tentang wajibnya seseorang memulai dengan ilmu qabla al-qaul wal amal, sebelum mengucapkan sesuatu ataupun mengamalkan sesuatu. Wa hada dalilun athari, dan inilah dalil dari Al-Qur'an yadullu ala anna al-insan ya'lamu awwalan thumma ya'mal thaniyan. Wajib dia mengetahui dahulu baru mengamalkan ilmunya. Wa hunaka dalilun aqli nazari, dan juga di sana terdapat dalil nazari atau membutuhkan penelitian dengan akal. Yadullu ala anna al-ilma qabla al-qaul wal amal, menunjukkan bahwa ilmu itu harus memiliki ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Wa dzalika li anna al-qaula aw al-amal la yakunu sahihan maqbulan, yaitu bahwasanya ucapan dan perbuatan tidak dikategorikan sebagai ucapan dan perbuatan yang sahih dan yang diterima hatta yakuna ala wifqi syariah, sampai dia cocok dengan syariat. Wala yumkin an ya'lamul insanu anna amalahu ala wifqi syariati illa bil ilm. Tidak mungkin seseorang mengetahui amalannya sesuai syariat kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Maka ini pentingnya para jemaah, kita sampai di sini saja. Ini pentingnya kita memulai sesuatu apapun, terutama dalam urusan agama, sebelum kita mengucapkan sesuatu dan mengamalkan sesuatu, harus kita pelajari terlebih dahulu, kita mengetahui dan mengilmui apa yang kita akan ucapkan dan perbuat atau apa yang kita kerjakan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf agak cepat ya, biar selesai pembahasan di muqaddimah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui. Subhanallahumma wa bihamdihi